saya Christopher Manfranto dari kelas IPA 6, dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian debat. Debat secara umum adalah proses pembahasan atau pertukaran pendapat antara beberapa pihak untuk merumuskan masalah. Pada debat, setiap pihak dapat berargumen untuk mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Secara umum, definisi debat diartikan sebagai penyampaian ide, gagasan, atau bukti ide dari masing-masing pihak. Namun juga terdapat beberapa definisi dan pengertian dari beberapa para ahli. Berikut adalah beberapa definisi dari para ahli. Adalah Henry Guntur Tarigan tahun 1994 yang menyatakan bahwa debat adalah suatu proses saling adu argumentasi antar kelompok atau antar pribadi yang bertujuan untuk menentukan suatu usulan, baik atau tidaknya suatu usulan dari suatu pihak yang menjadi pihak mendukung dan pihak lainnya sebagai pihak menyangkal. Yang kedua adalah P. Dori Wuwur Hendrikus tahun 1991 yang menyatakan bahwa debat adalah salah satu proses saling adu argumentasi yang antar kelompok atau antar pribadi yang bertujuan untuk mencapai suatu kemenangan bagi satu pihak. Yang ketiga ada J.S. Kamdi tahun 1995 yang menyatakan bahwa debat adalah salah satu pembahasan dan tukar pendapat yang setiap pihak dapat mengutarakan alasannya untuk mempertahankan pendapatnya. Yang keempat adalah ACD Dipo Jojo yang menyatakan bahwa debat adalah suatu komunikasi lisan yang disampaikan dalam bahasa untuk mempertahankan pendapatnya. Lalu setiap pihak dapat memberikan alasan atau suatu cara apapun yang dapat digunakan agar pihak lainnya dapat berpihak dengannya. Yang kelima, yang terakhir adalah G. Sukadi. G. Sukadi mengutarakan bahwa debat adalah suatu proses antar kelompok atau antar pribadi yang berdiskusi untuk mencapai suatu kemenangan. Lalu terdapat beberapa ciri-ciri debat. Yang pertama adalah pro dan kontra. Pro adalah pihak yang menyetujui topik dan menerima topik, dan kontra adalah pihak yang tidak menyetujui topik dan menolak topik. Lalu terdapat argumentasi untuk mencapai kemenangan antar kedua belah pihak serta alasan kedua belah pihak untuk mempertahankan pendapat mereka. Dan juga ada pihak penengah yaitu moderator, dan terdapat juga sesi tanya jawab yang terbatas dan bersifat untuk menjatuhkan lawan. Dan yang terakhir adalah pengambilan hasil debat yang dapat ditentukan oleh juri atau melalui hasil voting. Berikutnya adalah tujuan, fungsi, dan manfaat debat. Tujuan debat secara umum adalah untuk merumuskan masalah, mendiskusikan masalah, dan mengatasi permasalahan opini. Lalu fungsi dan manfaat debat antara lain, yang pertama adalah untuk meningkatkan mental dan keberanian, lalu untuk meningkatkan kemampuan berpikir solutif, meningkatkan pemahaman konsep, dan yang terakhir adalah meningkatkan berpikir kritis. Dan yang terakhir ada jenis-jenis debat. Jenis debat yang pertama adalah debat parlemen atau debat majelis, atau dalam bahasa Inggris bisa kita sebut parliamentary or assembly debate, yang biasanya terjadi pada tatanan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Biasanya debat ini membahas tentang rancangan undang-undang, kebijakan, dan hal-hal yang menjadi ketatanegaraan.
Kedua adalah debat pemeriksaan ulang atau cross examination debating. Debat ini biasanya dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Dalam debat ini mengandung banyak pertanyaan agar dapat menjaga mempertahankan posisi masing-masing pihak. Debat ini sering ditemukan dalam persidangan seperti kejaksaan dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah debat formal, konvensional, dan pendidikan atau formal, conventional, and educational debating. Dalam debat ini, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk berargumen, yaitu memperkuat argumen masing-masing, memperkuat argumen satu sama lain, atau justru menentang argumen satu sama lain. Dan yang terpenting adalah debat ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan masing-masing pihak untuk mengutarakan pendapat dengan jelas, terstruktur, dan logis.